Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan ini, eee, walaupun kita masih daring dalam jaringan ya, tetapi kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Eee, Baik, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba membahas tentang, eee, rasul Allah, yaitu ulul azmi. Akan tetapi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Eee, Baik anak-anakku, kita coba tampilkan, screen-nya. Kita akan membahas tentang Eee, Rasul Ulul Azmi. Eee, Baik, tujuan pembelajaran ya kita harus memahami makna Rasul Ulul Azmi dan juga menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi ya. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, tadi sudah sampaikan bahwa di antara rasul-rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita mereka, merekalah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Apa sih yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata yaitu ulul dan al-azmi. Ulu artinya adalah mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Sehingga ulul azmi artinya adalah memiliki keteguhan atau tekad yang sangat kuat. Itu berarti Rasul ulul azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang sangat kuat. Para Rasul ulul azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Lalu siapa saja Rasul yang tergolong ulul azmi? Rasul ulul azmi itu ada 5 orang, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya kita mudah menghafalnya, kita bisa membuat singkatan dari 5 nabi tersebut. Contohnya misalkan adalah Mimin ya, atau Mimin misalkan ya. Terdiri dari kata Nabi Muhammad SAW, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dan Nuh alaihissalam. Ya mudah ya kita membuat singkatan supaya lebih mudah dihafal. Kita coba riwayat singkat dari para Rasul ulul azmi. Yang pertama yaitu adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang menghambakan diri selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya, ya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan, ya. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya, ya, yang bernama siapa? Kan'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar itu, ya. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kisah itu ya. Nah, jadi yang hanya selamat itu adalah pengikutnya Nabi Nuh.
Yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi alaihissalam adalah anak Azhar, ya Azhar tukang membuat patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak mereka agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena apa? Ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya pun dikabulkan. Nah, untuk kisah selanjutnya adalah Nabi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan, maka orang itu akan dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala agar kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwanya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah menjadi rasul, ya. Nah, itu. Nah, kemudian kisah selanjutnya itu Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibnu saja, ya. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara apa? Dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu siapa? Yahuza Iskariot, ya, Yahuda atau Iskariot. Nah, dalam Al-Qur'an ada surat An-Nisa ayat 157, artinya yang artinya adalah tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa. Hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima adalah kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah Nabi Muhammad SAW, sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan juga pekerja keras. Sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, ya, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak juga membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama gitu ya. Ya, jadi cukup menyerahkan persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, selain jujur dan menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau juga seorang pemaaf. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat menyayangi anak yatim gitu kan. Nah, itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan
baca surat Quran surat Al-Ahzab ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Ibrahim wa Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidza. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan juga hari ini mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Rasul Ulul Azmi, ya. Jadi Rasul Ulul Azmi itu ada berapa? Ada 5, ya. Ada 5. Yang pertama siapa? Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat dan jangan bosan-bosan kalian tetap membaca sejarah-sejarah Islam, ya, terutama tentang Rasul-Rasul Allah, sehingga kalian lebih banyak lagi ilmu yang didapat dari buku-buku. Makanya harus kita biasakan literasi membaca, ya, membaca buku-buku sejarah tentang Islam dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan banyak rezeki. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.